Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 2 Januari 2022, Hari Raya Penampakan Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudari yang terkasih, di penghujung masa Natal, kita bersama-sama merayakan penampakan Tuhan Yesus, yang dikenal dengan perayaan Epifani. Epifani, penampakan Tuhan di sini, maksudnya adalah kelahiran Kristus yang dinyatakan kepada seluruh bangsa, yang diwakili oleh para Majus. Santo Paus Leo Agung yang pertama mengajarkan demikian. Sebab sehubungan dengan keselamatan semua umat manusialah, kelahiran sang pengantara antara Allah dan manusia telah dinyatakan kepada seluruh dunia ketika ia masih tersembunyi di kota kecil itu. Sebab saudara-saudari yang terkasih, meskipun ia telah memilih bangsa Israel dan sebuah keluarga dari bangsa itu, yang daripadanya ia mengambil kodrat manusia. Namun ia tidak menghendaki bahwa hari-hari setelah kelahirannya menjadi tersembunyi dalam batas-batas sempit rumah ibunya, tetapi menghendaki agar kelahirannya itu dapat dikenali oleh semua orang, mengingat bahwa ia berkenan lahir untuk semua orang. Maka kepada ketiga orang Majus itu nampak sebuah bintang. Ia yang memberi tanda, memberi pengertian tentangnya kepada yang memandangnya, dan membuat dirinya sendiri ditemukan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah yang menarik dalam warta Injil hari ini dan penuh dengan perkembangan yang tak terduga. Semuanya itu bertolak dari kelahiran seorang anak dan dari munculnya bintang yang menunjukkan bahwa anak ini seorang raja, bahkan Raja Mesias.
Reaksi orang terhadap Raja Mesias itu sangat berbeda, bahkan secara mengherankan. Saudara-saudara yang terkasih, di satu pihak ada penguasa dan pemuka-pemuka umat Allah yang mewarisi tradisi yang telah menyiapkan mereka atas kedatangan Mesias Kristus. Mereka tahu asalnya dan juga pentingnya. Akan tetapi ketika sungguh-sungguh dihadapkan dengan Dia, mereka menjadi cemas dan takut. Kedudukan dan kepemimpinan mereka rasanya ditantang oleh Mesias ini. Mereka was-was, mengerahkan segala kekuatan mereka untuk mengawasi geraknya. Pada saat yang tepat, mereka akan berusaha untuk menyingkirkannya. Di lain pihak, saudara saya yang terkasih, ada orang-orang yang belum dipersiapkan bersama umat Allah atas kedatangan Mesias. Sungguh mengherankan, justru mereka ini menanggap tandanya dan menggenapi nubuat-nubuat dalam tradisi umat Allah. Tanpa mengenal nubuat itu dan hanya berbekalkan hikmat mereka sendiri, maka menangkap isyarat-isyarat yang diberikan Tuhan. Lalu mereka mencari-cari. Pencarian mereka dapat saja salah arah. Ironisnya, mereka kembali ke arah yang tepat berkat bantuan orang yang tahu namun enggan terhadap Mesias. Mereka akhirnya menemukan Mesias Kristus, mengakuinya sebagai Tuhan dan Gembala mereka, dan menyerahkan diri mereka kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus membiarkan diri ditemukan oleh orang-orang luar dan memancarkan terang, kemudian menjadi sumber sukacita bagi mereka. Itulah kabar gembira dalam kisah warta Injil ini. Lalu yang menggembirakan juga, penguasa dan pemuka umat yang risih dan awas terhadap Kristus akhirnya toh tidak berhasil menyingkirkannya. Saudara-saudari yang terkasih, dari semuanya itu kita dapat bertanya diri, apakah hidup kita juga telah menampakkan terang Tuhan, kabar gembira, dan sumber sukacita yang menyatakan kemuliaan Tuhan? Sebab dapat saja kita telah sekian lama menjadi murid Kristus dan tahun demi tahun merayakan Natal, namun hidup kita belum sepenuhnya menampakkan terang Tuhan itu. Kita masih jatuh bangun untuk mengalahkan kegelapan dalam jiwa kita, yaitu segala bentuk kelemahan dan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Atau mungkin, saudara saya terkasih, kita belum sungguh-sungguh menyatu dengan sang terang itu, sehingga kita tidak selalu mampu untuk memancarkan dia. Bagaikan korek api yang kalau tidak menyatu dengan sumber api juga tidak dapat menyala. Demikian pula, kita tidak mungkin bersinar jika kita tidak menyatu dengan sang sumber terang, yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu, saudara saya yang terkasih, gereja mengajak kita, terutama dalam keluarga, untuk kembali menimba kekuatan dari sang terang. Ada yang menandainya dengan membawa lilin-lilin untuk diberkati hari ini, yang kemudian dinyalakan di rumah setiap kali pada saat berdoa. Ada pula yang hari ini berdoa bersama keluarga dan menandai ambang pintu rumah dengan inisial nama para majus itu, dan memohon kepada Tuhan agar diberikan rahmat, kerendahan hati, dan keberanian untuk selalu percaya kepadanya, mencari dan melaksanakan kehendaknya seperti para majus itu. Apapun yang dilakukan, maksudnya adalah kembali kepada sang terang, agar mampu meneruskan terang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, betapa aku rindu agar segala ujung bumi melihat terang keselamatan yang datang daripadamu. Buatlah aku melekat kepadamu ya Tuhan,
sehingga bersamamu aku dapat mengusahakan kebaikan, keadilan, dan cinta kasih, dan memancarkan terang sukacita dan kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.